Salam keluarga Allah. Berjumpa lagi dalam persekutuan doa Bulan Budaya dan Kebangsaan. Tema kita kali ini adalah memperhatikan keluhan. Karena itu marilah kita awali persekutuan doa ini dengan bersama-sama menyanyikan pelengkap hitung jemaat nomor 190 bait pertama dan kedua. Sampai kapan kau mengeluh? Sampai kapan engkau mengeluh, menggerutu hatimu kesal, tiada hidup tanpa kemelut, selalu bahagia, duka tak dikenal. Mari datang pada Tuhanku, orang-orang yang lesu dan berbeban. Mari datang pada Tuhanku, Dia akan membuat lega dan tenang. Sampai terlepas, mari datang pada Tuhanku, orang-orang yang lesu dan berbeban. Mari datang pada Tuhanku, Dia akan membuat lega dan tenang. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk kesempatan kami berdoa bersama. Untuk mendoakan berbagai macam keluh kesah dari masyarakat maupun sesama di sekitar kami, juga orang-orang yang kami kasihi. Bapa makasih, kami hendak merenungkan firman-Mu nanti sebelumnya. Terangilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami semua diberkati. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pelengkap hitung jemaat 176, bait pertama dan kedua. Tuhan memberikan kita tanah air. Tuhan memberikan kita tanah air yang merdeka, juga kedaulatan rakyat di persada Indonesia. Tuhan ajarlah kami supaya arif bijaksana, serta senantiasa membukakan diri, bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian. Kami membina dan membangun bangsa ini. Orang angku dan serakah melecehkan keadilan, oleh nafsu berkuasa, hukum rimba dihalang.
Firman Tuhan yang akan mendasari doa-doa kita pada malam hari ini dipilih dari kitab Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai dengan 13. Keluhan rakyat dan tanggapan Nehemia. Terdengar keluhan keras dari rakyat dan para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berkata, kami serta anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak. Kami harus mendapat gandum supaya kami bisa makan dan hidup. Ada pula yang berkata, ladang, kebun anggur, dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada masa kelaparan. Juga ada yang mengatakan, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini sedarah sedaging dengan saudara-saudara sebangsa dan anak-anak kami sederajat dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak. Bahkan beberapa anak perempuan kami harus kami biarkan dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa, karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Mendengar keluhan mereka dan berita-berita itu, aku menjadi sangat marah. Setelah mempertimbangkannya baik-baik, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, kamu masing-masing telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan sidang jemaah yang besar terhadap mereka. Kataku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu justru menjual saudara-saudaramu, supaya mereka dijual lagi kepada kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Aku berkata lagi, tidak patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus hidup dalam takut akan Allah kita, supaya terhindar dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku, saudara-saudaraku, dan anak buahku telah meminjamkan uang dan gandum kepada mereka. Biarlah kita hapuskan utang mereka itu. Kembalikanlah hari ini juga kepada mereka ladang, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Juga hapuslah utang mereka, yakni uang serta gandum, anggur, dan minyak yang kamu pinjamkan kepada mereka. Jawab mereka, kami akan mengembalikannya dan tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh orang-orang itu bersumpah untuk menepati janji mereka. Aku juga mengebaskan lipatan bajuku sambil berkata, begitulah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi melarat. Seluruh jemaah berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan. Rakyat pun menepati janjinya itu. Demikian firman Tuhan. Keluargalah,
Waktu itu Nehemia sudah menjadi seorang semacam bupati lah kalau di Indonesia. Dia mempunyai pekerjaan besar, yaitu membangun kembali benteng Yerusalem. Dan itu sangat penting, karena kokohnya benteng Yerusalem itu menjadi etalase eksistensi dari bangsa Israel. Di satu sisi, kondisi saat itu sedang sangat sulit. Ada banyak orang yang sangat miskin dan sulit untuk bertahan hidup, karena sering terjadi paceklik atau gagal panen. Mereka hanya bisa mengeluh, dan meskipun mereka tahu mengeluh itu tidak menyelesaikan masalah, yaitu yang mereka lakukan, karena paling tidak tentu keluhan bisa melepaskan beban. Apa keluhan mereka? 1. Ada yang mengeluh bahwa anak mereka banyak sehingga butuh gandum yang banyak pula agar mereka bisa makan dan tetap hidup. Masalahnya mereka tidak punya cukup uang untuk mendapatkannya. Ada juga yang mengeluhkan kondisi tanah yang berupa ladang atau kebun sudah mereka gadaikan kepada orang lain, sehingga mereka tidak bisa lagi menggarap tanah mereka dan mendapatkan hasilnya. Ada juga yang menggerutu karena anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan mereka banyak yang akhirnya dijadikan budak atau dijual sebagai budak karena mereka tidak bisa membayar hutang mereka. Dan yang tidak kalah mengenaskan adalah mereka terjerat hutang supaya bisa membayar pajak yang ditentukan oleh raja. Ironisnya, dalam kondisi seperti itu, justru ada sekelompok orang, yaitu para pemuka dan penguasa yang punya banyak kekayaan, memanfaatkan situasi itu untuk meminjamkan uang mereka kepada orang-orang yang kesulitan dengan riba yang sangat tinggi. Harapannya kalau mereka tidak bisa membayar hutang mereka, lalu mereka bisa merampas tanah mereka atau anak-anak mereka untuk dijual sebagai budak. Dengan demikian mereka mendapat untung yang sangat besar. Keluarga Allah, apa reaksi Nehemia? Pertama, Nehemia mengatakan, aku menjadi sangat marah. Artinya Nehemia merasa kecewa. Bagaimana mungkin sesama bangsa Yahudi mereka saling menindas atau memeras, yang kuat memeras yang lemah, yang kaya menindas yang miskin. Sementara Allah telah membebaskan mereka dari cengkeraman bangsa lain, tapi justru mereka sendiri sekarang saling menjajah di antara saudara sebangsa. Marahnya Nehemia ini menunjukkan bahwa dia peduli terhadap kondisi bangsanya. Dia peduli terhadap keluh kesah rakyatnya. Langkah yang kedua adalah Nehemia memikirkan dengan benar-benar tindakan apa yang akan dia lakukan. Yang pertama, dia menggugat para penguasa dan pemuka yang telah memanfaatkan situasi sulit itu untuk kepentingan pribadi mereka. Nehemia menegur mereka bahwa seharusnya mereka tidak melakukan semuanya itu. Seharusnya mereka hidup seturut dengan kehendak Allah, supaya mereka tidak dicerca oleh bangsa-bangsa yang memusuhi mereka selama ini. Artinya supaya mereka tidak ditertawakan. Lihat tuh, bangsa Yahudi setelah merdeka, mereka saling menjajah di antara mereka sendiri. Sementara Nehemia dan anak buahnya berusaha untuk membeli atau menebus kembali orang-orang Yahudi yang menjadi budak bagi bangsa lain, agar menjadi bagian dari bangsa Yahudi lagi. Tapi justru mereka menjual saudara-saudaranya kepada bangsa lain. Dan nantinya ditebus lagi oleh Nehemia. Jadi persoalannya menjadi melingkar-lingkar di situ. Inti cerita kemudian Nehemia meminta mereka untuk mengembalikan semua yang telah mereka ambil dari orang-orang miskin.
dan menganggap lunas hutang yang mereka berikan kepada saudara-saudara mereka yang kesusahan. Nehemia mau mengatakan bahwa dalam keadaan sulit, yang kuat tidak boleh mengambil kesempatan untuk merampas apa yang dimiliki yang lemah. Bahkan seharusnya mereka menolong saudara-saudaranya yang kesulitan. Puji Tuhannya mereka setuju dengan apa yang dikatakan oleh Nehemia. Mereka berjanji akan mengembalikan semua yang mereka ambil dari orang lain dan menganggap lunas hutang yang mereka berikan kepada orang sebangsa mereka. Untuk mengikat janji mereka untuk melakukan semuanya itu, Nehemia lalu memanggil para imam supaya mereka menjadi saksi untuk orang-orang kaya yang telah berjanji mengembalikan apa yang telah mereka rampas dan mengikhlaskan apa yang mereka telah pinjamkan. Lalu Nehemia juga melakukan tindakan simbolis, yaitu mengebaskan lipatan pakaiannya, seperti menerbangkan debu dari pakaian itu, sambil mengatakan kepada bangsa Yahudi, yaitu bahwa jika mereka mengingkari janji mereka, maka Allah akan mengebaskan mereka dari rumah mereka dan dari hasil jeripayah mereka, sehingga mereka akan menjadi melarat. Seluruh jemaah, seluruh rakyat setuju dan mengaminkan apa yang dikatakan oleh Nehemia, serta mereka kembali memuji-muji Tuhan. Keluhan menjadi pujian ketika ada perubahan pemahaman dan sikap terhadap orang lain. Keluarga Allah, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini? Yang pertama adalah Tuhan itu Allah yang mendengar keluhan umat. Dia mendengarkan keluhan umatnya melalui kita. Kita adalah teman-teman sekerja Allah untuk mendengarkan keluhan sesama. Dengan demikian, saudara-saudara yang sekarang ini sedang berada dalam kondisi penuh dengan keluh kesah, percayalah, Tuhan mendengar keluh kesah saudara-saudara. Yang kedua, kekuasaan, kekayaan, dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, itu bukan untuk menindas yang lemah, bukan untuk memanfaatkan orang lain dalam kelemahan mereka, sehingga kita bisa menghabisi apa yang mereka miliki. Kekuatan, kekuasaan, kekayaan, dan semua berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, semestinya kita gunakan untuk memperhatikan keluh kesah sesama di sekitar kita. Bukan hanya memperhatikan atau mendengar saja, tetapi memikirkan dengan sungguh-sungguh seperti Nehemia. Bagaimana mengatasi keluh kesah itu. Saudara-saudara, mari kita mulai menjadi umat Tuhan yang peduli terhadap keluhan orang lain. Dimulai dari keluarga kita. Di setiap rumah pasti ada keluh kesah. Setiap anggota keluarga ada keluhan yang butuh didengarkan. Mungkin kita sudah lama tidak peduli dan tidak cukup ruang untuk mendengarkan keluh kesah satu sama lain. Saling menceritakan masalah dan beban pikiran yang dihadapi di dalam rumah. Karena masing-masing sibuk dengan pekerjaannya sendiri, masing-masing asik dengan kesenangannya sendiri. Saatnya kita mengubah keadaan itu. Gereja bukanlah tempat yang isinya adalah orang-orang yang tanpa keluh kesah. Gereja adalah tempat di mana keluh kesah didengarkan, diperhatikan, dipikirkan, lalu dicari jalan keluarnya bersama-sama. Dunia bisnis bukanlah sekedar tempat untuk menumpuk kekayaan,
meraup keuntungan sebesar-besarnya. Dunia bisnis adalah tempat bagi kita menjawab keluh kesah masyarakat yang tidak punya pekerjaan, yang tidak punya penghasilan, tetapi tetap punya kebutuhan. Kantor tempat kita bekerja bukan sekedar tempat untuk mencari nafkah. Di sana kita juga bertemu dengan orang-orang dengan berbagai macam pergumulan yang mereka miliki. Kadangkala ada teman yang ingin berkeluh kesah kepada kita tentang banyak hal yang terjadi dalam hidupnya. Semuanya itu adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita untuk memperhatikan keluhan sesama, memikirkannya dengan sungguh-sungguh, dan mencoba mencarikan atau mencari bersama-sama jalan keluar. Kita dipanggil Tuhan untuk memperhatikan keluhan orang lain, bukan untuk membuat orang lain mengeluh. Tuhan memberkati. Amin. Keluarga Allah, sebelum kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita, mari kita menyanyikan kembali pelengkap Kidung Jemaat 176, baitnya yang ketiga dan yang keempat. Tuhan memberikan kita tanah air. Tuhan kami inilah tak, Engkau mengandalkan diri, hingga kami terjerumus, jatuh di lembah derita. Tuhan ajarlah kami supaya arif bijaksana, serta senantiasa membukakan diri, bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa ini. Tuhan, lihat bangsa kami diterjang gelombang ribut. Tolong kami mengatasi kemelut dan kehancuran. Tuhan ajarlah kami supaya arif bijaksana, serta senantiasa membukakan diri, bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk memberi perhatian kepada keluhan sesama, memikirkan apa yang bisa kami lakukan, dan bertindak sehingga keluh kesah yang kami dengar dalam kehidupan sehari-hari, di dalam rumah kami, dalam gereja, dalam tempat kerja, atau di tempat-tempat yang lain, bisa diatasi dan tidak terus-menerus terdengar tanpa ada jalan keluar. Tuhan, kami berdoa untuk kepemimpinan nasional yang bulan Oktober nanti akan dilantik presiden, wakil presiden, dan juga akan disusunnya kabinet baru. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, agar mereka menjadi para pemimpin bangsa yang memperhatikan keluh kesah masyarakat, memikirkannya, dan mencari jalan keluar. Berkatilah program-program yang baik, yang mengentaskan masyarakat dari kesulitan mereka. Begitu juga untuk para kepala daerah
baik tingkat 1 maupun tingkat 2, hasil dari pilkada serentak yang akan dilaksanakan tidak lama lagi, juga menghasilkan kepala-kepala daerah yang peduli terhadap keluh kesah rakyat di tempat pemerintahan mereka masing-masing. Dengan demikian ya Tuhan, masyarakat mempunyai tempat untuk menyampaikan beban dan pergumulan hidupnya, oleh karena ada para pemimpin yang peduli kepada mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja, dimanapun berada, pakailah gereja Tuhan menjadi tempat orang mencurahkan keluh kesah mereka, memohon kekuatan, dan tempat bagi kami untuk peduli terhadap keluh kesah saudara-saudara yang lain, belajar memikirkannya dan mencari jalan keluar bersama-sama. Doa kami untuk keluarga. Tolonglah kami ya Tuhan untuk membangun keluarga yang saling memperhatikan keluh kesah di antara anggota keluarga. Mampukan kami mempunyai hati dan telinga yang mau mendengar, turut memikirkan keluhan anggota keluarga yang lain, dan mencari solusinya bersama-sama. Tuhan Maha Kasih, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang mempunyai hati, yang selalu menyediakan ruang untuk keluh kesah sesama kami. Karena kami tahu ya Tuhan, kami dipanggil untuk memperhatikan keluh kesah sesama, bukan membuat orang lain mengeluh. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.